Setahun setelah aku menyandang status sebagai seorang janda, pergolakan batin yang selama ini terpendam semakin berkobar hingga sulit untuk diredam. Akhirnya, aku memutuskan untuk menimba ilmu dari seorang guru bersama ayah kandungku. Pada usia 19 tahun, aku telah terikat dalam sebuah pernikahan. Namun pernikahan itu bukan sepenuhnya keinginanku, melainkan hasil paksaan. Karena aku tertangkap dalam situasi yang memalukan dan menjadi bahan gunjingan warga sekitar. Pernikahan tersebut kujalani dengan penuh keterpaksaan, hingga akhirnya setahun lalu aku memilih untuk berpisah. Mantan suamiku enggan mencari nafkah dan hanya bergantung pada orang tuaku untuk mencukupi kebutuhannya. Aku sempat mengandung, dan karena itu aku mencoba bertahan selama setahun, berharap ia berubah dan mau menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami sekaligus calon ayah. Namun bukannya berubah, ia justru semakin larut dalam kemalasan, tidur sepanjang siang, dan begadang hingga pagi. Mungkin karena kondisi fisikku yang kelelahan akibat tekanan mental dan emosional, kehamilanku tidak dapat bertahan dan akhirnya keguguran. Beberapa bulan setelah keguguran, aku mengumpulkan keberanian untuk meminta cerai. Bahkan keluargaku turut mendesaknya untuk meninggalkan rumah. Keputusan itu membuatku menyandang status baru sebagai seorang janda muda tanpa anak. Sebulan menjalani kehidupan sebagai seorang janda, aku justru merasakan kebebasan yang sebelumnya tak pernah aku rasakan. Namun seiring waktu berlalu, keinginan yang sempat terpendam kembali muncul, mengguncang kedamaianku. Setiap kali melihat adegan romantis di televisi, hasrat itu sulit untuk dikendalikan. Hingga akhirnya dalam puncak gejolak tersebut, aku mencoba menenangkan diri dengan bantuan timun. Meskipun itu jauh dari memuaskan, setidaknya bisa sedikit mengurangi keresahanku sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu mulai terasa kosong dan tidak memuaskan. Aku sering teringat mantan suamiku, terutama kelebihannya dalam urusan di tempat tidur. Meskipun ia memiliki banyak kekurangan, aku harus mengakui bahwa ia mampu membawaku merasakan puncak kenikmatan yang luar biasa. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan, dan setiap kali hasrat itu muncul, aku hanya bisa mencoba mengalihkan perhatian dengan timun yang selalu menjadi pelarianku. Namun kebiasaan ini tak pernah benar-benar mampu menghilangkan rasa kosong yang terus menghantui. Di tengah keputusasaan itu, ibuku jatuh sakit. Ia didiagnosis menderita tipes dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Rambutnya mulai rontok hingga hampir habis, mungkin karena terlalu banyak memikirkan nasib anaknya yang tak menentu. Setelah lebih dari seminggu dirawat, ibuku meminta untuk melanjutkan pengobatan di rumah saja. Ayahku terlihat sangat stres karena terus menghadapi berbagai masalah dan memikirkan biaya untuk membeli obat bagi ibu. Beruntung, kakakku yang tinggal di Jerman selalu mengirim uang setiap bulan untuk membantu kebutuhan keluarga. Kakakku bekerja dan menetap di sana bersama keluarganya sebagai warga negara. Sejak ibu jatuh sakit, kakakku meningkatkan jumlah uang yang dikirimkan menjadi 2 kali lipat karena penghasilan ayahku sangat sedikit dan tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Suatu malam saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap, entah mengapa, di tengah banyaknya masalah yang membebani pikiranku, aku justru teringat ingin menari karena tak memiliki pasangan. Akhirnya aku pergi ke dapur, membuka kulkas mencari timun. Namun kali ini aku tidak menemukan timun karena hasratku sudah terlalu menggebu. Aku pun duduk di sudut ruang sambil menonton TV dan memainkan jari-jariku. Saat aku sedang demikian, tiba-tiba ayahku lewat untuk mengambil minuman untuk ibuku dan melihatku. Bahkan, aku merasa senang bisa terlihat oleh ayahku yang tampaknya sudah lama tidak bersama ibu yang sedang sakit. "Ayah, sini," ujarku saat ayahku mendekat. Aku meminta agar tangan ayahku menggantikan tanganku untuk memainkan permainan itu. Tanpa ragu, ayahku pun melakukannya dengan sangat mahir. Aku merasakan sensasi yang luar biasa. Setelah permainan itu selesai menjelang fajar, aku segera mandi dan memeriksa keadaan ibu serta saudara laki-lakiku. Aku menyiapkan sarapan dan teh hangat, terutama bubur nasi untuk ibu yang masih kesulitan makan makanan padat.
Setiap hari aku tidak punya waktu untuk diri sendiri. Dari pagi hingga sore hanya sibuk mengurus ibu. Namun aku merasa bersyukur karena setelah lebih dari 2 minggu, ibu benar-benar pulih dan kembali. Seperti semula berkat perawatan yang aku berikan. Suasana rumah pun kembali normal. Kijia servis elektronik datang ke rumah kami. Ibu kembali menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, mengurus semua urusan dapur, kasur, dan sumur. Aku masih merasa menjadi beban bagi mereka. Sebenarnya, aku merasa tidak enak dan malu karena selama ini aku selalu membebani hidup mereka. Padahal seharusnya aku bisa membantu dan meringankan tugas ibu. Tetapi aku anak kandungnya, melakukan hal tersebut dengan ayahku sendiri, suami dari ibuku. Aku sepenuhnya menyadari tindakan itu bersama ayahku, namun keinginan dan nafsu begitu kuat, sehingga terjerat dalam jebakan, hawa nafsu dan tipu daya setan. Ayahku pun nampak sangat menyesal atas kejadian tersebut. Beliau enggan melihat wajahku setiap kali berbicara denganku dan selalu menghindar, tidak ingin dekat denganku. Aku merasa sangat sedih, telah membawa ayah kandungku sendiri untuk melakukan dosa besar. Hatiku penuh penyesalan, selalu gelisah dan tidak tenang. Aku bingung harus berbuat apa. Berswadat aku meminta maaf pada ibuku. Bersimpuh mencium telapak kakinya sambil berkata, "Ibu, maafkan aku atas segala dosa dan kesalahanku." Di tengah kebingungan, aku meminta maaf pada ayahku, terutama ibuku yang telah aku khianati. Ibuku seemed confused with my actions. She stroked my head and kissed my forehead. Ibu selalu dengan sukarela membuat amends, kelalaian anak-anaknya dan selalu memaafkan kesalahan mereka. Aku menangis terseduh-seduh setelah pengakuan dari ibu itu. Ayahku pun mendekat tanpa berkata-kata. Aku pun bersimpuh di kakinya dan meminta maaf. Kali ini, ayahku yang kulihat meneteskan air mata, sesuatu yang belum pernah kulihat sepanjang hidupku. Nah, sahabat, begitulah ceritaku tentang memilih pendamping yang salah, dalam peran yang akhirnya bertentangan dengan harapan. Orang tuaku harus menanggung rasa malu dan jatuh sakit karena kebodohanku. Aku pun menyadari dengan cepat dan memperbaiki segalanya. Saat ini aku telah berubah menjadi wanita yang baik dan bahagia. Aku sharing cerita ini dengan harapan agar pengalaman yang aku alami bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita, agar kita lebih hati-hati dalam setiap langkah, tidak tergoda oleh nafsu dan kesenangan sesaat, menjauhi pergaulan yang negatif, yang bisa memengaruhi hidup kita dengan berbagai kesalahan. Itulah ceritaku. Semoga bisa mengambil hikmahnya untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya.